Sedih itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Sayang, kenapa kita nggak boleh berlebihan dalam kesedihan? Kalau kita berlebihan dalam kesedihan, khawatir melalaikan dan menjauhkan, bahkan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena izinnya, karena takdirnya, karena kehendaknya, Allah yang melembutkan hati kita pagi ini. Betul apa betul? Allah juga yang meringankan langkah kita pagi ini. Iya apa iya? Maka Ahilman berharap sekaligus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua jamaah yang hadir, Bunda, Teteh sayang, semuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah sehat afiatkan badannya. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupannya. Allah tambahkan rezekinya. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikannya. Mudah-mudahan kita semua istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar? Sehat? Oke. Ini tergantung kondisi keuangan kelihatannya ya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Bunda, tulis ya, tulis. Kalau nih, kalau lain imah, ya doana ya doana. Bunda, ada dua kalimat alhamdulillah yang bisa kita bacakan ketika kita mendapatkan satu atau dua kejadian. Kalau yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, maka kalimatnya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Hafal apa enggak? Kita ulangi ya. Sok yang mau direkam boleh buat status di TikTok hari Rabu ya. Kalau yang kita dapatkan sesuai yang kita harapkan dan inginkan, maka kalimat yang terucap adalah alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Jadi kalau Bunda dikasih yang enak, tadi kalimatnya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kalau Bunda dikasih harta yang berlimpah, yang banyak, maka kalimatnya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kalau Bunda dikasih suami yang soleh, yang cakep wajahnya, yang banyak duitnya, anak satu-satunya, tanahnya banyak, bapaknya udah tua, itu kalimatnya alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Jadi kalimat ini dipanjatkan kalau yang kita dapat sesuatu yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Kalau yang kita dapatkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai harapan kita, misal Bunda berharapnya A, yang datang B, maunya begini jadinya
Begitu pengennya suami itu soleh, faktanya iya lebih soleh, faktanya kurang soleh. Dagang maunya untung, jadinya buntung. Jelas? Apa kalimat hamdalahnya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Jelas? Jadi dua-duanya yang keluar kalimat alhamdulillah. Dikasih yang sesuai, apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Dikasih yang barangkali nggak sesuai, apa kalimatnya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Jadi poinnya apa Ustadz? Semua yang Allah kasih itu tidak ada yang tidak baik. Semua yang Allah kasih itu pasti baik. Yang sering kali menganggap tidak baik siapa? Kita. Jelas sampai di sini? Berarti Ustadz, semuanya akan baik-baik saja. Iya. Makanya sering Ahilman sampaikan, bersyukur itu, siapin kamera, status hari Kamis ini ya. Sok poho itu. Catat ya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Ulangi, tenang. Memang Pentium 2 mah hararese itu teh. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Oleh karena itu, kan samenit ya statusnya. Oleh karena itu, syukuri apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Betul? Syukuri apa yang diberi, jangan gelisah dengan apa yang belum diberi. Status hari apa? Hari Kamis. Lumayan lah, 30 detik cukup ya tamanya. Jadi Bunda izin, semua yang Allah kasih baik atau tidak? Baik. Jawab yang keras, baik atau tidak? Baik. Semua yang Allah kasih baik tidak? Baik. Semua yang Allah beri baik tidak? Baik. Semua yang Allah hidangkan baik tidak? Baik. Semua yang Allah atur baik tidak? Baik. Semua yang Allah kehendaki baik tidak? Baik. Yang tidak baik itu dalam pandangan kita, betul? Maka ingat kata-kata Ahilman. Bunda merasa ini rasanya nggak baik. Dalam pandanganmu nggak baik, tapi boleh jadi ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Betul apa betul? Iya apa iya? Dan ternyata bahagia itu dimulai bukan dengan keadaan yang kita dapatkan, tapi bahagia itu dimulai dengan rasa syukur yang kita hadirkan. Tapi nyatanya banyak di antara Bunda, Teteh sayang, lebih banyak gelisah dengan apa yang belum dimiliki daripada gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Betul apa betul? Saya ulangi. Faktanya, nyatanya, dan ini yang membuat kita nggak bahagia. Apa itu Ustadz? Kita lebih gelisah dengan apa yang belum kita miliki daripada gelisah dengan apa yang belum kita syukuri. Kenapa bisa begitu ya ya? Iya, karena ini kebiasaan buruk. Bunda selalu melihat apa yang ada di orang lain itu lebih membahagiakan daripada apa yang kita miliki. Betul apa betul? Iya apa ya? Padahal nyatanya
Yang ada di orang kenapa terasa indah? Karena belum kita miliki. Sok Ahilman, bunda punya suami kayak Ahilman. Kela. Soknya iya mah bicara jujur aja ya. Bunda ngelihat sepintas, ngelihat selintas, dikasih suami kayak Ahilman, mau atau tidak? Kan udah berkali-kali dijelaskan, kalau ditanya mau atau tidak, jawabannya tidak mau, karena Ustadz udah pasti nggak mau sama ibu ya. Tadi ibu jawabannya mau, pasti dalam selintas bibir kita mau, karena AA belum ibu miliki. Betul nggak? Ibu tuh akan tahu gimana rasanya punya suami kayak begini kalau ibu ternyata memiliki suami kayak begini. Terus gimana? Nges, terima kenu ayah. Udah terima aja yang sekarang begitu. Karena boleh jadi yang sekarang itu jauh lebih membahagiakan daripada apa yang belum ibu miliki. Betul? Sama ibu jalan-jalan ke Botani, lihat tas bagus, pengen apa enggak? Padahal iya tinggal nenteng tas, ngaji teh udah bawa tas, betul? Kenapa bunda kepengen banget sama yang ada di Botani? Karena bunda lupa ngelihat apa yang ditenteng dan fokus sama yang belum dimiliki, betul? Berarti banyak orang yang tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi yang membuat tidak bahagia karena rasa syukur di hatinya. Betul? Betul? Matakna ti ayeuna nama belajar syukur sama Allah. Semua yang Allah kasih itu pasti baik, semua yang Allah beri itu pasti baik. Gimana caranya bersyukur? Gampang aja. Syukuri apa yang ada, hidup tetap jalani, melakukan. Mulai hari ini ya, nggak ada yang kurang yang Allah beri. Yang kurang siapa? Tidak ada yang kurang yang Allah beri. Yang kurang siapa? Kita. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, dikasih amal kurang ikhlas, dikasih takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang ajar. Ya. Sok diulangi. Dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Dikasih amal kurang apa? Kurang ikhlas. Dikasih takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Kurang aja. Suami ibu ada yang kurang apa enggak? Suami ibu nggak ada yang kurang, yang kurangnya kita aja. Kalau ibu ngelihat, Ustaz suami aku mah kurang, sok Ahilman mahnya kadang-kadang sok kumahanya punten. Ibu, saya kasih begini, ibu tolong tuliskan 5 kelebihan suami. Pasti ibu mikir, naonnya dasar teu ayahnya, naonnya tapi lamun ku Ahilman diganti pertanyaan, nah ibu tulis 5 kekurangan suami, siap? Lamun 10 boleh enggak? Ini kurangnya kita, kita tuh lebih pandai melihat kekurangan yang ada, betul? Daripada melihat kelebihan yang ada, betul? Sok, nikmat dari Allah di kita apa banyak? Nikmat dari Allah di kita apa banyak? Kecil apa besar? Oke, masalah yang kita punya di kita apa banyak? Kecil apa besar? Bandingin nikmat sama masalah, lebih gede mana? Pasti bunda jawabannya asa kieu-kieu ting hirup teh nya. Asa gede-gede ting masalah teh. Bunda ngelihat masalahnya gede, ujungnya nggak bisa nikmat
lihat nikmat yang besar, betul? Bukan nikmatnya yang kecil, tapi hati dan pikiranmu yang sempit, yang seringkali melihat nikmat Allah itu sedikit. Betul? Mulai hari ini, udah, setiap jalan dalam keadaan apapun, alhamdulillah. Dikasih yang sesuai, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus solihah. Dikasih yang gak sesuai, alhamdulillahi ala kulli halin. Yakin, janji dari Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Ada yang nanya nih, Aa, yang Allah tambah teh apanya? Catat ya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Hartanya mungkin gak nambah, sama aja, tapi rasanya beda. Suaminya mungkin gak ganti, enggak, masih kena gitu, masih yang sama gitu loh, tapi rasanya beda. Jadi nggak bisa ibu, aku mau bersyukur deh suami tadi ganti siga ahilman, biar ada kasep, biar ada lembut. Suaminya mungkin nggak diganti, sama, tapi dengan bersyukur ada rasa yang berbeda yang ibu tanamkan. Coba aja, lebih apa lebih tenang tuh, lebih nyaman. Yang awalnya lihat suami teh menik pika kehelen, nah setelah bersyukur mah pika resepen. Itu bukan berubah suaminya, suaminya sama, tapi rasa yang Allah kasih yang beda. Yang awalnya pika kehelen jadi pika resepen, beda aja. Betul? Sok, ibu ngerasa emang punya suami ganteng membahagiakan? Bukan enggak atuh, belum tentu. Ini mah jawaban teh kelihatan banget suami ibu carore kabeh ya mah. Bukan enggak, belum tentu. Sok, punya suami ganteng membahagiakan? Belum tentu. Punya suami yang tidak ganteng emang menyakitkan? Belum tentu. Faktanya ganteng jeleknya suami tidak mengukur kebahagiaan. Ahilman perhatikan, yang ganteng itu tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Betul? Ada yang bilang, saya mah kalau punya uang banyak pasti bahagia. Belum tentu. Ahilman perhatikan, ada orang kaya gelisah, ada nggak? Ternyata kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Betul apa betul? Makanya kalau ada ya ustadz yang kaya nggak jamin kebahagiaan, ustadz, kok mau miskin mah merenang gitu tak? Tapi yang jadi ukuran kebahagiaan itu apa? Rasa tenang di hati kita, betul? Dan itu muncul, siapa yang ngasih? Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena Allah ngasih sesuai rasa syukurmu kepada Allah. Betul? Jadi bunda minta sama Allah dikasih tenang, dikasih cukup, itu nikmat. Sok, bunda ngaji, datang ke sini. Keluar ongkos apa enggak? Keluar ongkos apa enggak? Yang nebeng mah enggak meren. Nu nebeng mah henteu meren. Bunda ngaji, keluar ongkos atau tidak? Keluar. Capek tidak? Keluar tenaga tidak? Keluar waktu tidak? Keluar usaha tidak? Bicara capek apa enggak? Tapi bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Siapa yang ngasih? Emang yang ngasih? Enggak. Yang ngasih siapa? Jadi bunda mikir, nyanyi, ternyata bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Status hari Jumat. Ternyata bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan.
dan itu dimulai dari rasa syukur yang kita punya. Tenang, maka Allah nambahin bukan kuantitasnya tapi apa? Kualitasnya. Suami lebih adem dilihatnya, ibu jadi lebih bisa nahan marah sama suami. Itu tuh nikmat. Itu dari mana datangnya? Dari rasa syukur yang Allah kasih. Betul? Makanya sering kasih pertanyaan ini, jawabannya udah pada tahu pasti. Sok pilih mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya tenang. Yang mana? Kaya tenang. Pilih punya suami ganteng menggelisahkan atau abstrak menenangkan? Ganteng menenangkan. Semua jawaban sama kan? Rumus, bukan kaya yang membuatmu tenang, tapi tenang yang membuatmu kaya. Jelas? Bukan kaya yang membuatmu tenang, tapi tenang yang membuatmu. Bukan ganteng yang membuat hatimu tenang, tapi tenangnya kamu yang bikin suamimu jadi tambah ganteng. Betul? Betul? Maka ada istilah apa tuh? Oh iya, bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang membuatkan cinta, tapi cinta yang membuat dia jadi lebih cantik. Tuh. Ulangi lagi. Poho deui. Sok diulangi, ieu mah buat lain status yang pantun naon ieu teh namana teh nya. Bukan titik yang menjadikan tinta. Cakep gitu atuh ece jawaban teh. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Udah pokoknya mah ibu bersyukur bisa ngaji kayak begini ya. Seneng apa enggak? Bahagia apa enggak? Mudah-mudahan istiqomah, amin. Mudah-mudahan istiqomah sampai husnul khotimah, amin. Mudah-mudahan seperti ini Allah kumpulin kita di dunia. Mudah-mudahan nanti seperti ini Allah kumpulin kita di surga. Amin ya Rabbal. Yang di atas ada suaranya kedengaran. Wajah AA kelihatan. Oh ya udah. Ada ya di layar, ada ya. Alhamdulillah. Baik, ibu sayang, teteh sayang. Pagi ini kita akan belajar tentang amalan-amalan yang dengan izin Allah bisa mengobati kesedihan yang kita rasakan. Ustadz mau tanya boleh? Ibu kalau sedih itu boleh apa enggak? Sedih itu boleh? Boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Sayang, kenapa kita nggak boleh berlebihan dalam kesedihan? Kalau kita berlebihan dalam kesedihan, khawatir melalaikan dan menjauhkan, bahkan melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah sedih apa enggak? Nabi pernah sakit apa enggak? Nabi pernah merasa terluka tidak? Nabi pernah merasa tersakiti tidak? Pernah. Nabi pernah sedih? Pernah. Satu kali Nabi ditinggal oleh dua orang yang dicintai dalam hidupnya. Satu, Nabi kehilangan istri yang paling dicintai yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Kehilangan sosok yang kita cintai. Sedih wajar atau tidak? Menunjukkan rasa cinta yang besar kepada orang yang pergi meninggalkan kita. Betul? Belum lama setelah Khadijah wafat, Nabi juga ditinggal oleh pamannya.
bernama Abu Talib. Nabi sedih. Makanya ibu kalau kehilangan sedih wajar. Ibu mendapatkan sesuatu yang beda dengan harapan ibu wajar. Sedih manusiawi. Yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihan. Nah sekarang pertanyaannya Ustadz, ini kan dilihat dari wajahnya wajah bermasalah kelihatannya. Barangkali Ustadz ada yang lagi sedih, ada yang lagi sakit, ada yang lagi terluka, ada yang lagi kecewa, ada tidak? Ada tidak? Coba, yang lagi ngerasa sedih ada? Acungkan tangan. Aman. Yang lagi kecewa ada nggak kecewa? Yang lagi patah hati ada? Yang lagi sebel ada? Yang lagi gelisah gitu ada? Kok kayaknya nggak ada sih? Ya udah kalau nggak ada ceramahnya cukup sekian dan terima kasih aja. Kenaon atau dijelaskan ya teh. Ustadz, manusia itu tempatnya kok gelisah, ya nggak? Innal insana khuliqa halu'a. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Surat apa? Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Bunda nggak usah kemudian ngerasa bahwa enggak kok kuat, abi mah kuat. Bunda kalau sedih ya sedih aja, nggak usah begitu, nggak apa-apa, nggak usah sok ngerasa kuat, nggak apa, nggak. Ya kalau sedih ya sedih aja, kalau ya terluka aja, kalau ngerasa sakit ya sakit aja, nggak usah sok ngerasa nguatin diri padahal kita lagi sedih, nggak apa-apa. Yang nggak boleh nunjukin kesedihannya ke orang, update status. Entah dosa apa yang aku perbuat, begitu berat ujian ini. Nggak usah sok drama begitu, nggak usah. Sama Ustadz paling kesel kalau bunda bikin statusnya bagus ngedoain suami tapi isinya curhat. Ustadz, entah takdir apa yang aku lakukan itu sampai membuat aku diuji sebegitu beratnya dengan suamiku. Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Eta doana bener, cuman di awal-awalnya kenapa harus curhat begitu? Kenapa? Butuh apa Anda? Butuh apa? Butuh suami baru? Penyambung jawaban teh. Coba buat apa di awalnya dikasih bumbu-bumbu gitu, buat apa? Kan bisa aja langsung, ya Allah lembutkan hati suamiku, bisa nggak? Kenapa harus dimulai itu di awal? Semenjak menikah 20 tahun yang lalu kayaknya aku nggak pernah bahagia. Itu yang baca enak apa enak? Itu yang baca enak apa enak? Itu yang baca ya acuh apa peduli? Itu yang baca sedih apa senang? Cek orang oge, kata aku juga. Ibu, menurut penelitian 80% orang yang baca status kita yang gak enak itu rata-rata bacanya enak. Jadi ibu jangan sok merasa orang lain peduli sama ibu, nggak segampang itu besti. Memang orang yang tahu kita sedih seperhatian itu enggak. Yang senang sama kita mungkin doain kita, yang nggak seneng syukurin, selamat. Betul? Emang semua orang senang sama kita? Enggak. Ada yang nggak seneng? Lebih banyaknya senang apa yang nggak seneng? Belum tahu. Tapi kalau kata Ahilman, yang senang ada, yang nggak senang ada. Jangan suka menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu.
Orang yang senang mah nggak butuh. Orang yang nggak senang, kalau kita terluka, semakin dia senang dengan luka yang kita hadapi itu. Betul? Terus gimana Ustaz? Ya udah, let it flow aja. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya, itu tuh artinya. Jalani aja, lempeng aja, betul? Tapi lempengnya itu harus diarahkan kemana? Jawabannya ke Allah. Nggak ada curhat yang paling dalam kecuali sama Allah. Nggak ada cerita yang paling deep kecuali sama Allah. Maka Allah tuh senang. Allah senang kalau ada hambanya yang ngadu sama Allah di balik sedih yang hambanya rasakan. Maka sekarang Ustadz Hilman, apa ya amalan yang bisa kita lakukan agar kami saat sedih bisa setidaknya terobati kesedihan kita? Tulis, ada 4 amalan istimewa yang bisa mengobati kesedihan. 1, ya tenang, teka mana-mana, masih di dia, tenang. Sesedih itu Anda ditinggalkan saya ya. Padahal saya kan bukan punya Anda kan, tapi sedih gitu. Doakannya Ustadz sing panjang umurnya punya, sing sehat walafiat. Ibu udah siap ditinggal sama saya apa belum? Jadi masih harus ada ya. Sedikit. Enggak, Ahilman tuh belakangan ini lagi banyak merenung gitu Ibu. Atau diceritakan pokoknya mah gitulah pokoknya. Kan nggak usah cerita ke orang katanya kan. Enggak. Alim sian sedih pokoknya mah. Nges. Udah belum tulisannya? Udah? Oh belum. 1, baca Quran dan maknanya. Apa? Baca Quran dan maknanya. Bunda sayang, teteh sayang, catat ya. Semua solusi dari setiap masalah yang kita punya itu jawabannya ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai obat sekaligus rahmat dan petunjuk. Dibuka surat Yunus ayat 57. Surat apa? Yunus 57. Bunda Cece boleh dibaca ayatnya sama artinya, boleh, silakan. Surat apa Cece? Surat apa? Surat apa? Jadi karena Cece gitu. Surat karena Bunda Cece jadi Cece jadi teh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bunda Teteh surat apa? Yunus ayat 57. Sok dibuka. Ayat Bunda nak Quran nak? Ada, saya nggak ada itunya artinya soalnya. Kenapa Quran Bunda Cece? Saya Qurannya tanpa ini Ustaz. Tanpa arti. Tanpa arti. Oh gitu. HP-na naon? Sok atuh mau buka donasi buat handphone Ibu Cece. Sok mangga Bu Cece, bismillah dibaca. Surat apa? Yunus ayat sabaraha? 57. Sok dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, artinya boleh atau enggak sama itu juga boleh, mangga. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum ma'idatum min rabbikum wasyiqa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang disapa siapa? Manusia. Yang disapa manusia. Kenapa di situ an-nas? Kalimat manusia dalam Al-Quran tuh banyak Bunda. Ada al-insan,
ada Bani Adam, ada Bashar, betul? Tapi di situ Allah pilihnya kata Anas, ya ayuhan nas. Apa artinya? Anas itu menunjukkan manusia yang punya perasaan, manusia yang punya keadaan yang keadaannya nggak stabil, itu namanya manusia. Maka disapa oleh Allah dengan ayat ini, ya ayuhan nas, wahai manusia yang punya perasaan, wahai manusia yang punya hati mudah terbolak-balik, wahai manusia yang sering takut, sering sedih, sering tersakiti, kira-kira begitu. Apa kata Allah? Qad ja'atkum, telah datang kepada kamu apa? Al-Quran. Aku hadirkan untukmu manusia yang tadi perasaannya mudah terluka, yang tadi hatinya mudah terbolak-balik. Aku tunjukkan, aku datangkan kepadamu apa? Al-Quran. Mau'idatum mir rabbikum, sebagai pelajaran dari Tuhan kamu sekalian. Untuk apa itu Al-Quran, Ustaz? Selain pelajaran, selain hikmah, ternyata Allah sampaikan wa syifa'ul lima fis sudur, sebagai obat untuk penyakit yang ada dalam dadamu, penyakit yang ada di hatimu, penyakit yang kamu rasakan begitu berat kamu jalani. Itu hati di dada. Bukan hanya obat, wahudan, Al-Quran juga petunjuk. Kalau cuma diobati nggak ditunjukin agak berat. Ini obat sekaligus petunjuknya. Bukan hanya petunjuknya saja, warahmah, Allah juga berikan kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Lihat bunda, ini ayat ada proses yang kalau bunda lalui, ujungnya akan mendatangkan tujuan yang mulia. Di awal yang disapa siapa? Manusia. Kemudian Allah turunkan apa? Al-Quran. Lihat, kalau bunda menjadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran, sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai kasih sayang, lihat ujungnya, lil mu'minin, dari manusia biasa, maka bunda dibentuk akan menjadi orang yang beriman. Poinnya, bunda akan naik level keimanannya kalau bunda menjadikan Quran sebagai tuntunan dalam hidup kita yang menguatkan kebaikan dalam diri kita. Poinnya, makin dekat sama Quran, makin baik imannya. Tapi makin jauh dari Quran, makin lemah imannya. Dan lemah iman itulah yang membuat bunda sering berlebihan dalam kesedihan. Sok, tunjukkan kepada saya apa yang bunda gelisahkan dalam hidup. Ternyata semua jawabannya ada dalam Quran.